Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa, menjanjikan ampunan kepada mereka yang melaksanakan sholat malam, menjanjikan ampunan kepada siapa saja yang mau mohon ampun kepadanya. Maka kesempatan di bulan Ramadan untuk kita bertaubat kepada Allah dari dosa. Rasulullah SAW bersabda tentang puasa, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ketika kita melaksanakan sholat malam, sholat tarawih yang biasa disebutkan, dengan penuh iman dan keikhlasan, dengan penuh iman dan menghitung pahala, Allah juga akan ampuni dosa. Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika bicara tentang Lailatul Qadar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjanjikan ampunan dari Allah. Man qama fi lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika begitu banyak ampunan-ampunan yang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan manusia yang kemudian tidak mendapatkan ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "Kamin sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dalam puasanya itu yang diperolehnya hanya lapar dan dahaga saja. Kita sering mendengar ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Ketika ditanya oleh para sahabat apa yang beliau aminkan, di antaranya beliau mengatakan bahwa Jibril datang kepadaku. Ia kemudian mengatakan, wahai Muhammad, celaka, celaka, celaka dan merugilah manusia yang mereka mendapati bulan Ramadan, tetapi ketika Ramadan itu berlalu, mereka tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti pernah memiliki dosa dan kesalahan. Datanglah kepada Allah di bulan yang penuh ampunan ini. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika seseorang bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Kita pernah mendengar ketika orang-orang datang kepada seorang ulama besar tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Mereka datang dengan persoalan masing-masing. Ada yang datang dengan persoalan bahwa ia sulit sekali mendapatkan rizki, ia miskin, tidak mendapatkan penghasilan yang layak untuk kehidupannya. Maka ia mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri dan mengatakan, wahai Imam, bagaimana ini? Aku sulit sekali mencari nafkah, sulit sekali memberikan harta kepada keluargaku. Kami tidak punya makanan yang layak setiap hari. Bagaimana ini? Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, maka mohonlah ampun kepada Allah. Di kesempatan yang lain, datang pasangan yang sudah lama menikah. Mereka mendambakan keturunan, tapi tidak juga mendapatkan keturunan. Padahal mereka sudah periksa kemana-mana dan hasilnya baik-baik saja, tetapi bertahun-tahun mereka menikah belum juga diberi keturunan. Maka mereka mengadukan kepada Hasan Al-Basri dan mengatakan, wahai Imam, bagaimana ini? Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan lagi kepada mereka solusi, mohonlah ampun kepada Allah. Di kesempatan yang lain datang banyak sekali orang yang mereka berasal dari satu daerah, satu kampung, yang di tempat mereka tidak turun-turun hujan, paceklik terus menerus. Maka mereka mengadukan, bagaimana kami tidak pernah turun hujan di daerah kami, wahai Imam. Maka kemudian beliau mengatakan lagi bahwa mohonlah ampun kepada Allah.
Di kesempatan yang lain, datang beberapa orang yang mengatakan kami punya kebun, kami punya sawah, tapi sawah dan kebun kami tidak menghasilkan. Apa yang harus kami lakukan? Kemudian dijawab lagi, mohonlah ampun kepada Allah. Maka murid-murid beliau bertanya, "Hai Imam, engkau ini orang yang hafal Quran, hafal banyak sekali hadis, ilmu-ilmu tentang Islam, tapi ketika datang orang dengan berbagai persoalan, engkau hanya mengatakan agar mereka memohon ampun kepada Allah." Maka kemudian beliau mengatakan bahwa itu bukan perkataan dariku. Lihatlah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit untuk kalian. Maka persoalan paceklik bisa dihilangkan. Kemudian wa yumdid 'alaikum bi'amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbanyak untuk kalian harta-harta kalian, juga akan memperbanyak bagi kalian anak dan keturunan kalian, juga akan menjadikan kebun-kebun dan sawah-sawah kalian menghasilkan, juga akan membuat sungai-sungai untuk kalian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Rasulullah saja yang dosanya diampuni, yang telah lalu, yang akan datang 100 kali sehari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mohon ampunan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudah untuk mengabulkan doa-doa kita kepadanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, antum mungkin pernah mendengar kisah tentang Imam Ahmad yang ingin sekali pergi ke Baghdad. Tidak ada tujuan apa-apa, tetapi hatinya ingin sekali ke Baghdad, ke Irak saat itu. Maka beliau berangkatlah ke sana. Beliau sampai di waktu Isya, maka beliau sholat di sana. Ketika selesai sholat Isya, beliau diserang kantuk yang sangat berat. Beliau ingin beristirahat, tidur di masjid itu. Tetapi kemudian marbot mengatakan, tidak boleh tidur di masjid, wahai orang tua. Beliau karena ketawaduannya tidak kemudian memperkenalkan diri, saya Imam Ahmad, karena nama beliau waktu itu sudah dikenal di jagat raya. Kemudian beliau keluar di emperan masjid. Kemudian beliau tertidur lagi. Marbot yang tadi datang lagi dan mengatakan, wahai orang tua, sudah saya katakan tidak boleh tidur di masjid. Maka sampai marbot itu menarik beliau hingga sampai ke jalanan, maka dilihat oleh seorang tetangga masjid yang dia adalah seorang penjual roti. Maka penjual roti ini mengajak Imam Ahmad masuk ke rumahnya. Wahai syekh, wahai orang tua, sini tidurlah, istirahatlah di rumahku. Maka beliau beristirahat di sana. Di tengah malam beliau terbangun dan mendengar sesuatu dari lisan penjual roti. Beliau mendengarkan bahwa penjual roti sedang mengucapkan sesuatu sambil mengadon rotinya. Maka beliau dekati. Ternyata penjual roti itu sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad datang, wahai saudaraku, sejak kapan engkau melakukan ini? Maka kemudian penjual roti mengatakan, ya, sejak aku mulai menjual roti, sebelum balik aku sudah melakukan ini. Lalu apa yang kamu dapatkan dari yang kamu lakukan ini, dari istighfarmu kepada Allah ini? Maka ia mengatakan, wallahi, demi Allah, setiap aku meminta sesuatu kepada Allah, maka pasti Allah kabulkan, kecuali tinggal satu permintaan yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad bertanya, apa itu? Kemudian penjual roti mengatakan, aku berdoa kepada Allah agar aku dipertemukan dengan seorang imam besar yang bernama Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad sambil terenyuh menangis mengatakan, wallahi, demi Allah, aku adalah Ahmad bin Hanbal, dan mengapa aku kemudian tertarik untuk kesini? Ternyata karena doa-doamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka sekali lagi perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita adalah orang-orang yang kemudian bermaksiat, sulit sekali meninggalkan dosa dan kesalahan, kemudian kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengarlah satu kisah yang mengakhiri kajian kita pada kesempatan ini. Kisah tentang seorang anak muda yang datang kepada Ibrahim bin Adam. Dia adalah orang yang sangat hobi melakukan kemaksiatan,
hobi dengan dosa-dosa, maka ia datang kepada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adam dan mengatakan, "Wahai Abu Ishaq, aku ini orang yang hobi melakukan dosa, aku ini orang yang senang melakukan maksiat, tetapi aku ingin selamat, aku ingin bahagia di dunia dan ingin selamat hingga ke surga. Bagaimana caranya?" Maka kemudian Imam Ibrahim bin Adam mengatakan, "Bisa, yang penting kamu penuhi 5 persyaratan." Ia pun semangat dan bertanya, apa saja persyaratan itu? Yang pertama, jika engkau masih ingin berbuat dosa, masih ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan makan rizki dari Allah. Lalu apa yang akan saya makan sementara semua rizki itu dari Allah? Maka apakah pantas kamu makan rizkinya Allah sementara kamu hendak berbuat dosa kepada Allah? Lalu apa syarat yang kedua? Jika kamu masih ingin makan rizki dari Allah, masih juga ingin berbuat dosa, masih juga ingin bermaksiat kepada Allah, maka carilah tempat tinggal di luar kekuasaan Allah. Lalu di mana saya akan tinggal sementara bumi dan seluruhnya ini di bawah kekuasaan Allah? Maka apakah pantas kamu makan rizkinya Allah, tinggal di buminya Allah, sementara masih juga ingin berbuat dosa kepada Allah? Apa syarat yang ketiga? Jika kamu masih ingin makan rizkinya Allah, masih juga ingin tinggal di buminya Allah, masih juga kemudian ingin berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, maka carilah tempat bermaksiat di mana Allah tidak melihat kamu bermaksiat. Lalu di mana saya akan mencarinya? Sementara Allah melihat di kegelapan malam, di dalam gua, bahkan yang terdetik di dalam hati Allah tahu. Maka apakah pantas kamu makan rizkinya Allah, tinggal di buminya Allah, sementara kamu hendak bermaksiat di hadapan Allah? Lalu apa syarat yang keempat? Ketika nanti malakul maut datang, hendak mencabut nyawamu, maka minta kepadanya untuk ditunda sehari atau 2 hari, sebulan atau 2 bulan, agar kamu bisa bertaubat, punya kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk mengeluarkan infak di jalan Allah, untuk kembali sholat dan melakukan amal-amal kebaikan. Minta kepada malakul maut untuk menunda kematianmu. Pasti dia tidak akan mau, jelas dia tidak akan mau. Walikulli ummatin ajal, fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap kita memiliki ajal sendiri-sendiri. Apabila ajal telah datang, tidak ada seorang pun yang bisa memajukannya dan mundurkannya sedikit. Lalu apa syarat yang kelima? Ketika nanti selesai hari perhitungan, timbangan telah ditegakkan, ternyata timbangan dosa dan keburukanmu lebih berat daripada kebaikanmu. Kemudian malaikat Jabaniyah, penjaga neraka, hendak menyeretmu ke neraka, maka jangan kau mau ikut dengannya. Maka kemudian ia mengatakan, cukup wahai Abu Ishaq, dia pasti akan memaksaku, cukup. Mulai hari ini aku akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan tinggalkan semua dosa, akan aku lakukan amal-amal kebaikan. Maka kemudian ia bertaubat dengan taubatan nasuha. Ia hidup beberapa waktu dan kemudian mati dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, menerima amal-amal ibadah kita, dan nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di surga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan, yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.